Bab 427. Mengambil pedang pidana. Dia sudah tidak waras. Terutama orang-orang yang ingin hidup, ketika menghadapi ancaman nyawa, akan semakin gila dan apapun bisa dilakukan. Seperti itulah pangeran saat ini. Dia tahu dia akan mati, tetapi dia ingin hidup. Dia memimpin pasukannya mengepung kuil Tianan, dan juga memasang bom di sekelilingnya. Dia berdiri dan hampir meraung, "Aku hanya ingin hidup, siapapun yang menginginkan hidupku harus mati, tidak peduli seberapa mahal harga yang harus dibayarkan, aku tidak akan ragu." Pejabat tertinggi negara Dasa ini, Raja Dacia duduk di sofa, tak bergeming. Shadow juga tidak bergerak, hanya berdiri di samping dalam diam. Wang berkata, "Tuan Gao sungguh keterlaluan, dia ingin memulai rencana yang belum selesai 100 tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh siapapun. Sekarang semuanya terungkap, dan kamu adalah pelaksananya. Tuan Gao tidak mungkin keluar untuk melindungimu, jangan keras kepala lagi." "Bagus, sangat bagus." Pangeran mencibir, "Kalau begitu kita mati bersama saja." Setelah meledakkan kuil Tianan, meledakkan kota Jingdu, agar puluhan juta penduduk Jingdu mati bersamaku. Saat ini pangeran adalah seorang setan. Dia adalah komandan tentara api merah, dan tentara api merah memiliki senjata mematikan. Meskipun senjata mematikan ini dilarang secara internasional, bahkan jika ada perang, tetap tidak akan diaktifkan segampang itu. Namun, pangeran sudah tidak peduli. Dia menatap Wang dengan dingin. "Telepon Tuan Long, aku ingin berbicara dengan Tuan Long." Sampai sekarang, dia belum menyerah. Tuan Long tidak ada di kota Jingdu. "Tidak mungkin." Pangeran meraung, "Berhentilah berpura-pura denganku, ada atau tidak, memangnya aku tidak tahu." Wang memilih untuk mengabaikannya dan tidak menjawab kata-kata pangeran. Dia mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu di tangannya, dan kemudian bergumam pelan, "Seharusnya sudah hampir sampai." Pada saat ini, sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, yang tampaknya berusia lebih dari 80 tahun, mengenakan satu set pakaian dinasti Qing dan memegang tongkat. Ada 4 wanita yang mengikuti di belakangnya. Wanita-wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun putih. Keempat wanita ini terlihat sama persis. Melihat orang tua ini, wajah pangeran dan buru-buru berseru, "Tetua, kenapa kamu bisa ada di sini?" Orang tua yang muncul bukanlah orang lain. Dia adalah orang keluarga Jiu dan merupakan tetua dari keluarga Jiu. Dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Jiu, kedua setelah kepala klan. Bahkan di antara beberapa tokoh besar, lelaki tua ini masih termasuk tokoh besar, masih bisa berbicara di kota Jingdu ini. Tarik pasukan. Orang tua itu berjalan mendekat, memandang Wang, memandang pangeran, dan berkata dengan nada memerintah, "Ikuti aku pulang." Ya, Miko Jiu sangat gembira. Berhasil menggemparkan keluarga, dan kepala klan sudah datang sendiri, maka dia akan selamat. Keluarga Jiu maju, bahkan jika Tuan Long di belakang Wang ingin membunuhnya, tetap harus memikirkannya lagi. Tetua keluarga Jiu berbalik dan langsung pergi setelah berbicara. Dari awal sampai akhir dia tidak berbicara dengan Wang. Wang juga tidak berbicara, hanya melihat tetua keluarga Jiu membawa pangeran pergi. Baru setelah pangeran dibawa pergi, Wang bertanya, "Kapan Kingston Jiang akan tiba?" Shadow melihat waktu dan berkata, "Seharusnya segera." Wang mengangguk dan berkata, "Keluarga Jiu telah maju, segalanya berjalan ke arah yang buruk, tetapi inilah yang Tuan Long harapkan untuk dilihat." Tuan Long memang ingin melibatkan keluarga-keluarga ini. Jika tidak, sejak awal sudah bergerak jika ingin membunuh pangeran, tidak perlu menunggu Kingston Jiang bangkit. Wang berdiri dan meregangkan pinggangnya, "Malam ini, kota Jingdu ditakdirkan untuk tidak tenteram. Itu tergantung pada apakah Kingston Jiang dapat membunuh pangeran atau tidak di bawah perlindungan keluarga Jiu." Shadow berkata, "Dua orang ini sudah bermusuhan sejak lama, apalagi Kingston Jiang memiliki bukti kejahatan yang dilakukan pangeran. Dengan karakter Kingston Jiang,
momok ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Wang mengangguk, baguslah jika begitu. Kota Jingdu, salah satu cabang area militer. Beberapa helikopter mendarat. Mengenakan jubah perang hitam, tentara naga hitam dengan cepat turun dari pesawat, dan kemudian langsung berdiri dengan rapi. Kingston Jiang dan Bloody juga turun dari pesawat. Setelah turun dari pesawat, Bloody bertanya, "Raja Naga, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apakah aku harus langsung ke kediaman pangeran untuk menangkap orang, atau?" Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata, "Pergi ke aula pidana dulu untuk mengambil pedang pidana. Pangeran adalah pemimpin dari 5 komandan tertinggi, begitu ditangkap, akan menimbulkan kegemparan, apalagi koneksinya sangat menakutkan, begitu diadili di publik, mungkin akan jadi alasan untuk lolos dari hukuman. Ambil pedang pidana, dipenggal dulu baru dihakimi." "Ya." Bloody mengangguk, dan segera memerintahkan, "Berangkat, aula pidana." Cabang area militer, kendaraan militer sudah siap. 1000 tentara naga hitam naik ke mobil satu demi satu dan bergegas menuju aula pidana. Aula pidana adalah tempat di mana negara dasa mengadili orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi. Beberapa waktu lalu, Kingston Jiang diadili di sini. Sekali lagi datang ke aula pidana, Kingston Jiang juga merasa linglung. Dia berdiri di atas aula pidana dan menatap pedang pidana di depan. Dan di belakangnya ada seorang pria berusia 40-an. Dia bertanggung jawab atas aula pidana, kepala penegak hukum, juga seorang tokoh besar. Kingston Jiang tiba dan mengeluarkan perintah rahasia Wang, dia tidak berani menolak. Kingston Jiang berjalan menuju pedang pidana selangkah demi selangkah, memandangi pedang yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini, memandangi pedang yang merupakan hukuman tertinggi bagi negara dasa, dan berbisik, "Aku sudah katakan, cepat atau lambat, aku akan kembali untuk mengambil pedang pidana." Mengambil pedang pidana. Bloody berkata, "Selamat kepada Raja Naga, kembali memegang pedang pidana." Dengan ekspresi tegas di wajah Kingston Jiang, dia memerintahkan, "Pergi ke kediaman pangeran untuk menangkap orang." Kingston Jiang mengambil pedang pidana dan pergi. Ketika kepala penegak hukum negara dasa mendengar ini, tubuhnya gemetar. "Tangkap, tangkap pangeran. Apa yang sedang terjadi? Apakah kota Jingdu akan kacau?" Memikirkan tentara api merah yang sebelumnya menutup kota, dia tidak bisa menahan napas. Setelah Kingston Jiang mengambil pedang pidana, dia memimpin pasukannya ke kediaman pangeran. 1000 tentara naga hitam, mengepung ketat kediaman pangeran. Namun tentara naga hitam tidak mendapatkan apapun, pangeran sama sekali tidak berada di kediaman pangeran. Kediaman pangeran, di sebuah pendopo. Kingston Jiang duduk di sini dengan tenang. Bloody membawa orang-orang dan melaporkan, "Lapor, sudah dicari kemana-mana, tetapi tidak ditemukan adanya pangeran. Pelayan di kediaman pangeran juga tidak tahu di mana pangeran berada." Mendengar itu, Kingston Jiang mengerutkan kening. Tidak ada. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket hitam muncul. Kingston Jiang berdiri dan melihat ke arah Shadow yang lewat. Shadow berjalan mendekat dan berkata, "Pangeran tidak ada di sini, dia telah dibawa kembali ke keluarga Jiu." Kingston Jiang mengerutkan kening dan bertanya, "Keluarga Jiu, salah satu dari 4 keluarga kuno?" Shadow mengangguk dan berkata, "Ya, Wang memberikan perintah rahasia untuk membunuh pangeran dan perintah ini bocor." Setelah pangeran mengetahuinya, setengah jam yang lalu, dia memimpin pasukannya untuk menutup kota Jingdu dan hendak meledakkan kuil Tianan. Keluarga Jiu muncul dan membawanya pergi. Kingston Jiang tidak menyangka bahwa 4 keluarga kuno juga muncul. Dia memandang Shadow dan bertanya, "Lalu orang ini masih mau dibunuh atau tidak?" Shadow memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Kingston Jiang berkata dengan tegas, "Dari segi perasaan dan logika, negara dan hukum harus dibunuh. Jika kamu merasa pantas untuk dibunuh, bunuh saja, tetapi saat ini pangeran ada di keluarga Jiu. Keluarga Jiu jelas ingin melindungi pangeran. Apakah kamu bisa membunuhnya atau tidak tergantung pada kemampuanmu." Shadow berbalik dan pergi.
Pada saat berbalik, dia melemparkan sebuah catatan. Kingston Jiang mengangkat tangan untuk mengambilnya. Tapi ada kekuatan tenaga di catatan itu, tubuhnya terkena hingga mundur beberapa langkah. Terlintas ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah alamat keluarga Jiu. Kata-kata Shadow bergema, dan kemudian perlahan menghilang dari pandangan Kingston Jiang. Kuat sekali. Baru setelah Shadow pergi, Kingston Jiang mau tidak mau berseru kagum. Dengan kekuatan tenaga yang masih tersisa di catatan, dia hampir tidak mampu mengambilnya. Dia membuka catatan itu, di atasnya tertulis alamat keluarga Jiu ditandai pada catatan itu. Setelah dia mengingatnya, dia merobeknya menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan perintah, pergi ke keluarga Jiu untuk tangkap orang. Bersambung.